Zaman sekarang ini ya, nge-share informasi itu gampang banget. Cuma sekali klik, beres. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak mikirin konsekuensi hukumnya? Soalnya di Indonesia, nyebarin berita bohong itu bukan cuma masalah etika loh, tapi bisa berujung pidana yang serius banget. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas pasal-pasal kuncinya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan ini deh. Pertanyaan yang jujur aja, mungkin kita semua pernah ngalamin. Lihat judul berita yang heboh banget, rasanya tangan tuh gatel, pengen langsung pencet tombol share. Iya kan? Tapi sebenarnya hukum ngomong apa sih soal kebiasaan kita yang satu ini? Yuk kita mulai dari yang paling berat dulu. Ini adalah pasal yang sasarannya itu jelas, orang-orang yang dengan sengaja, sadar sepenuhnya, nyebarin kebohongan. Dan kebohongan itu akhirnya bikin keributan di masyarakat. Nah, perhatiin deh pilihan katanya di sini. Ini menarik banget. Ada dua elemen kunci. Pertama, ada kata diketahuinya. Artinya, ini sengaja, kamu tahu itu bohong. Kedua, mengakibatkan kerusakan. Ini artinya ada dampak nyata, ada kerusakan yang terjadi. Jadi, ini bukan sekedar hoax iseng ya. Ini kebohongan yang terencana dan dampaknya itu, destruktif. Gampangnya gini, kalau kita lihat di tabel ini, ada 3 syarat yang harus klop semua, biar pasal ini bisa jalan. 1, kamu nyebarin informasinya. 2, kamu 100% sadar itu bohong. Dan 3, yang paling penting kebohongan itu beneran bikin kerusuhan. Contohnya, bayangin ada orang sengaja bikin berita palsu kalau restoran A pakai daging tikus. Cuma biar restoran saingannya bangkrut. Beritanya viral, orang panik, terus mereka ngamuk dan ngerusak restoran A. Nah, skenario kayak ginilah yang diincar sama pasal ini. Jadi, poin utamanya hukumannya nggak main-main. Ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara. Ini nunjukin kalau negara kita memandang serius banget penyebaran kebohongan yang disengaja dan bisa merusak tatanan masyarakat. Oke, kita lanjut. Karena hukum itu nggak cuma ngatur yang sengaja jahat loh, tapi juga situasi di mana mungkin kamu nggak yakin 100%, tapi harusnya sih curiga kalau ada yang aneh sama informasi yang kamu terima. Nah, coba deh perhatiin perubahan katanya di sini. Halus banget, tapi bedanya jauh. Kalau tadi kan mengetahui, sekarang jadi patut diduga. Ini pergeseran dari niat jahat yang pasti ke, kelalaian. Seharusnya kamu mikir dulu gitu lah. Di sini, bebannya jadi lebih ringan buat jaksa. Mereka nggak perlu buktiin kamu tahu itu bohong. Cukup buktiin kalau sebagai orang normal, kamu harusnya curiga. Misalnya gini deh, kamu dapat pesan berantai di WhatsApp soal jalan tol ditutup total karena demo besar. Fotonya sih meyakinkan tapi sumbernya nggak jelas sama sekali. Tanpa cek-cek lagi, kamu langsung forward kemana-mana. Ternyata hoax dan bikin orang panik. Nah, disinilah patut diduga itu main perannya. Harusnya kamu curiga dulu, jangan langsung sebar. Nah, hukumannya juga ngegambarin beda tingkat kesalahannya. Karena ini jatuhnya kelalaian, bukan kesengajaan murni, ancaman maksimalnya juga lebih rendah. Turun jadi 4 tahun penjara. Jadi, ini dia inti bedanya. Yang satu itu soal nipu secara sengaja. Satunya lagi, lebih ke kenapa sih nggak tanggung jawab sama informasi, kenapa nggak pakai logika sederhana buat nyaring info sebelum nge-share, itu bedanya. Sekarang, kita masuk ke kategori yang lebih luas lagi. Jujur, ini yang paling sering kita temuin di internet setiap hari. Ini bukan tentang berita yang bohong 100%, tapi lebih ke berita yang, nggak pasti, dilebih-lebihin, atau nggak lengkap. Pasal inilah yang ngatur soal clickbait, judul-judul sensasional, sama berita yang cuma sepotong-potong aja. Walaupun technically nggak bohong-bohong amat, info kayak gini bisa sama bahayanya. Bisa bikin salah paham, bisa bikin panik yang nggak perlu. Kuncinya di sini, beritanya itu nggak harus bohong total. Cukup kalau berita itu dianggap nggak pasti, dilebih-lebihkan, atau nggak utuh aja udah bisa kena. Contohnya nih, ada berita judulnya "Kota ini diambang bencana besar". Padahal isinya cuma ngelaporin ada genangan air di satu RT. Beritanya nggak bohong kan? Tapi jelas berlebihan banget. Kalau berita ini nyebar dan bikin warga satu kota panik, nah itulah yang namanya nyiarin berita berlebih-lebihan. Dan karena tingkat kesalahannya dianggap paling ringan, di area abu-abu ini, hukumannya juga yang paling rendah di antara ketiganya. Ancamannya maksimal 2 tahun penjara. Oke, jadi apa nih yang bisa kita ambil dari semua ini? Yuk, kita kumpulin semua poinnya biar kita dapat gambaran utuh soal tanggung jawab kita di dunia maya menurut hukum di Indonesia. Grafik ini bikin semuanya jadi jelas banget ya. Kelihatan polanya, semakin kamu yakin itu bohong dan semakin sengaja niat kamu, hukumannya semakin berat. Ini semacam tangga tanggung jawab hukum, dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Jadi, intinya adalah hukum itu nggak cuma lihat beritanya benar atau salah,
tapi juga lihat kondisi pikiran kamu pas nge-share dan potensi dampaknya ke masyarakat. Ini bukan cuma soal fakta, tapi juga soal tanggung jawab dan kehati-hatian kita setiap kali mau klik tombol share. Kita tutup dengan pertanyaan ini. Karena pada akhirnya, paham hukum ini tuh bukan cuma soal gimana caranya biar nggak kena pidana. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal jadi netizen yang lebih bijak, lebih kritis, dan lebih bertanggung jawab. Di dunia yang informasinya banjir kayak sekarang, saring sebelum sharing itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan.